Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Shelviana Safitri, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam Riau. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Mari kita lihat bersama-sama video yang akan Ibu tampilkan. Ayo kita bahas materi pembelajaran kelas 4, tema indahnya kebersamaan, subtema kebersamaan dalam keberagaman semester 1. Materi yang akan dijelaskan yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, simbol-simbol Pancasila, FPB, dan KPK. Materi yang pertama yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan suatu paragraf. Gagasan ini dapat berupa pokok paragraf atau kalimat inti. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bacalah teks yang menceritakan tentang Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf teks tersebut? Nah, gagasan pokok dari paragraf teks tersebut terdapat pada kalimat pertama yaitu Tari Kipas Pakarena. Kemudian gagasan pendukung dari paragraf teks tersebut terdapat pada kalimat kedua yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah dapat memahaminya? Jika sudah, mari kita masuk pada materi berikutnya yakni simbol-simbol Pancasila. Simbol atau lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Simbol-simbol yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila meliputi simbol bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Simbol yang pertama yaitu bintang emas. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia.
Sila kedua yaitu rantai emas, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Simbol sila kelima yaitu padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, kehidupan manusia hidup dengan nyaman. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah dapat memahami simbol lambang-lambang Pancasila beserta artinya? Jika sudah, mari kita masuk pada materi berikutnya yakni FPB dan KPK. FPB adalah hasil kali faktor yang sama saja dan ambil faktor dengan pangkat terkecil. Sedangkan KPK adalah hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Contoh, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Nah, kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, hasil dari 20 dan 12 adalah 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5, sedangkan 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, KPK dari 20 dan 12 adalah KPK yaitu tadi kita ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Maka KPK dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3 sama dengan 60. Sedangkan FPB adalah hasil kali faktor yang sama saja dan ambil faktor dengan pangkat terkecil. Nah, jadi FPB dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah dapat memahami semua materinya? Jika belum, kamu dapat mengulangi kembali materi yang sudah dijelaskan. Untuk anak-anak ibu, rajin-rajin belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.